Ultimate Martial Divine King, episode 87. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Biar ku beri nasihat, jangan makan terlalu banyak, jangan salahkan aku kalau kau tersedak sampai mati. Hehe, terima kasih sudah mengingatkan, kakak senior Renwei. Aku akan mengingatnya. Senyum tipis tersungging di wajah Chu Hen saat ia dengan murah hati memasukkan jimat roh jatuh ke dalam sakunya. Ia sama sekali tidak tampak malu. Mata Renwei dipenuhi kebencian dan kekejaman. Di bawah arahan Si Hui, ia segera pergi bersama orang-orang dari Provinsi Taifeng. Mereka datang dengan arogan, tapi pulang dengan rasa malu yang teramat sangat. Melihat para anggota rumah bela diri Kaisar Angin yang tengah makan dalam diam, pihak rumah bela diri Bintang Surgawi meledak dengan tepuk tangan meriah yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Semua orang mengangkat tangan dan bersorak kegirangan. Sungguh menyegarkan untuk melampiaskan kemarahan mereka. Tentu saja, tidak seorang pun menduga bahwa masalah ini akan membuat kepala sekolah Jiang khawatir. Jika kepala sekolah Jiang marah, tidak akan mudah menyingkirkannya. Kepala sekolah Jiang menoleh ke arah kerumunan dan berteriak, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang terjadi, selama akademi lain berani menimbulkan masalah di prefektur Tensei kita, maju saja dan hajar mereka. Datang dan pukul mereka dengan keras. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Pukul mereka secara berkelompok dan pukul mereka dengan keras. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Hehe, orang tua ini lumayan juga. Dia cocok dengan seleraku. Mu Feng menyeringai. Mustahil. Kamu bahkan menyukai pria. Lagi pula, dia sudah tua. Seleramu terlalu berat, kata Zhou Lu dengan ekspresi jijik dan meremehkan. Ayam. Mu Feng hampir melompat karena marah. Ia menunjuk Zhou Lu dan memarahi, dasar gadis bodoh, kenapa 4 simbolmu begitu kotor? Bagaimana bisa kau memfitnahku? Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau bisa hamil. Kau, mata Zhou Lu membelalak marah. Tanpa sepatah kata pun, ia mengeluarkan cambuk panjang dan mencambukkannya ke arah Mu Feng. Kau percaya aku tidak akan menghajarmu sampai mati hari ini, dasar bajingan. Ayah, brengsek, kalau ada yang mau kau katakan, jangan pukul aku. Brengsek, kau masih saja memukulku, dasar jalang, aku akan membantingmu ke tanah. Mu Feng langsung dicambuk oleh Zhou Lu, menyebabkan dia melompat-lompat dan berlarian. Li Huye, yang berada di samping, menggelengkan kepala dan mendesah. Rasanya hidupnya seperti diliputi bayangan setelah bertemu kedua sahabat ini. Tepat pada saat itu, kepala sekolah Jiang berjalan di depan Chu Hen dengan senyum hangat di matanya. Kau si kecil yang memenangkan tempat pertama di kompetisi Star Elite. Siswa Chu Hen memberi salam kepada kepala sekolah Jiang. Chu Hen menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Hehe, sama-sama. Tatapan kepala sekolah Jiang tenang, berbeda dari sikapnya yang dominan sebelumnya. Apakah kau menyesal datang ke prefektur Tenseiku? Dulu aku menyesalinya, tapi sekarang tidak lagi, jawab Chu Hen tanpa ragu. Awalnya, Chu Hen datang ke prefektur Tensei karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Namun, ketika masalah datang kepadanya, rumah bela diri melindunginya, yang membuat Chu Hen tersentuh. Pada saat ini, dia mengerti bahwa prefektur Tensei tidak seburuk yang dibayangkannya. Hahaha. Mendengar jawaban Chu Hen, kepala sekolah Jiang tertawa terbahak-bahak. Lumayan. Orang tua ini suka orang jujur. Pergilah dan rawat lukamu. Kalian yang lain, pergilah dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Baik, kepala sekolah Jiang. Kerumunan yang berkumpul di alun-alun bubar satu demi satu. Setelah kepala sekolah Jiang berbalik dan pergi, Chu Hen mengalihkan pandangannya ke panggung tinggi di tengah alun-alun. Sosok cantik yang semula berdiri di samping 7 pilar batu megah telah pergi. Apakah instruktur Silan sudah pergi? Gumam Chu Hen dalam hati. Tadi, ketika ia dalam bahaya besar, guru Silan membantunya. Chu Hen ingin berterima kasih padanya, tetapi ia tidak menyangka guru Silan akan pergi secepat ini. Kakak senior King Yuan, di mana instruktur Silan tinggal? Chu Hen berjalan ke sisi He King Yuan, Liu Yue, Bian Hong, dan yang lainnya yang hendak pergi. Mengapa? Kenapa kau bertanya begitu? Kata Bian Hong dengan nada mengejek. Tidak ada, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada instruktur Silan. Hehe, lain kali. He King Yuan tersenyum lembut. Instruktur Silan tidak suka diganggu.
Tak seorang pun dari kita pernah ke tempat kultivasinya. Tidak akan terlambat untuk mencarinya pada pelajaran berikutnya. Chu Hen mengangguk. Terima kasih sudah memberitahuku, kakak senior. Tidak masalah. Tidak buruk. Liu Yue menepuk bahu Chu Hen dengan santai. Senyum tersungging di matanya yang besar dan berair. Aku tidak menyangka kau bisa menerima 3 gerakan dari Ren Wei. Kakak senior pasti bercanda. Aku hanya beruntung. Chu Hen tersenyum rendah hati. Bian Hong dan Wu Ze, yang berada di samping, bersikap agak dingin. Mereka berdua pun pergi, mengurus urusan masing-masing. Setelah percakapan sederhana, Chu Hen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tikus, tikus. Mu Feng kembali ke kamarnya dan bergumam keras. Berderak, pintu kamar Hao Zi terbuka. Hao Zi yang tampak gagah berani keluar dengan mata berbinar. Kalian kembali. Chu Hen dan Mu Feng sama-sama terkejut. Mereka berdua jelas bisa merasakan bahwa yuan sejati dalam tubuh Hao Zi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tikus, kamu sudah berhasil? Tanya Mu Feng. Hao Zi menyeringai dan menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Hehe, aku harus berterima kasih kepada saudara muda Chu Hen atas batu kristal primal bermutu tinggi ini. Aku sudah membuka meridian bela diri ke-9ku. 9 meridian bela diri terbuka, alam pembukaan saluran tingkat 9. Meskipun kultivasi ini tidak ada apa-apanya bagi Chu Hen saat ini, itu adalah sesuatu yang membahagiakan bagi Hao Zi, yang memiliki bakat biasa-biasa saja dan hidup dalam kemiskinan sejak kecil. Hehe, selamat. Chu Hen sangat senang untuknya. Adik Chu Hen, mengapa kamu terlihat begitu pucat? Apakah terjadi sesuatu? Melihat wajah pucat Chu Hen, Hao Zi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena Hao Zi telah berkultivasi sejak tadi malam, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Baru saja Chu Hen menderita cedera kecil saat bertarung dengan Ren Wei. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Kalian ngobrol saja, aku akan masuk dan istirahat sebentar. Dengan itu, Chu Hen kembali ke kamarnya. Hao Zi bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Mu Feng. Mu Feng mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Orang-orang dari Provinsi Taifeng datang pagi ini untuk meminta kompensasi. Bukan saja mereka tidak menerima kompensasi, mereka bahkan memberi kompensasi kepada Chu Hen atas kerusakan mental. Bisakah kamu menjelaskannya lebih jelas? Hao Zi bingung. IQ-mu terlalu rendah, kau tak bisa memahaminya. Ayo main lumpur sendiri. 2 jam kemudian, di dalam kamar, Chu Hen yang sedang duduk di tempat tidur, perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang lega. Setelah latihan dan pengondisian yang intensif, kondisi Chu Hen pada dasarnya telah pulih. Kulitnya yang pucat juga tampak sedikit lebih segar. Kekuatanku masih belum cukup. Chu Hen menyipitkan matanya. Terlalu banyak jenius yang lebih hebat darinya di kota kekaisaran. Hasil menjadi yang pertama di antara para pendatang baru saja jauh dari cukup. Di hadapan seorang jenius sejati, itu sungguh tidak cukup. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan pikirannya, cahaya putih berkelebat dan sebuah botol giok muncul di telapak tangan Chu Hen. Pil vitalitas ini seharusnya bisa membantuku menerobos lagi, gumam Chu Hen. Di prefektur Tensei, hanya mereka yang memiliki lebih dari 3.000 poin bintang yang bisa mendapatkan pil vitalitas. Bagi Wu Xiu, yang berada di alam pembukaan elemental, pil vitalitas sangatlah efektif. Khususnya untuk elemental opening realm tingkat pertama hingga kelima, ia dapat memainkan peranan yang lebih signifikan. Namun, Chu Hen tidak langsung mengonsumsi pil vitalitas. Lagi pula, dia baru saja mencapai tingkat ketiga alam pembukaan elemental belum lama ini. Energi sejati di dalam tubuhnya masih belum cukup stabil. Setidaknya, dia perlu menunggu lebih dari 10 hari. Jika dia tidak sabar untuk meraih kesuksesan, dia akhirnya akan gagal pada langkah terakhir. Segera, Chu Hen menyimpan pil vitalitas dan mengeluarkan gulungan biru. Ini adalah gulungan yang sama yang diberikan Penatua Ying kepadanya di Paviliun Nebula hari ini. Chu Hen perlahan membuka gulungan itu, dan metode kultivasi lengkap muncul di depannya. Segel penyegel es, memurnikan energi sejati hingga suhu dingin ekstrim, mengubahnya menjadi es, memurnikannya menjadi es, menggunakannya untuk menyerang dan bertahan. Pada hari segel ini selesai, kekuatan penghancurnya dapat menandingi kemampuan tempur alam transformasi inti. Setelah membaca pengantarnya, mata Chu Hen berbinar-binar. Meskipun segel es penyegel adalah seni bela diri dari alam pembukaan natal, kekuatannya sebanding dengan seni bela diri alam transformasi inti. Hal semacam ini tidak umum. Setelah membacanya dengan saksama, Chu Hen akhirnya mengerti. Ternyata, tingkat kesulitan budidaya anjing laut penyegel es ini sangatlah tinggi. Pertama, seseorang harus memurnikan energi sejatinya ke kondisi yang sangat dingin sebelum dapat menggunakan keterampilan pertempuran ini.
Ambang batas ini saja sudah menyebabkan banyak sekali orang menggelengkan kepala dan menolaknya. Lagi pula, mengubah atribut energi sejati seseorang itu sangat sulit. Jika tidak dikendalikan dengan baik, tidak masalah jika keterampilan bela dirinya tidak berhasil dikembangkan, tetapi akan ada kekhawatiran energi dingin akan menyerang balik dan melukai meridian di dalam tubuh. Segel penyegel es ini sangat cocok untuk dibudidayakan oleh kakak kedua. Long Xuansuang memiliki fisik bela diri es, dan 2 bulan yang lalu, bahkan telah ditingkatkan menjadi fisik pertempuran jiwa es. Orang-orang seperti dia, yang memiliki batas garis keturunan yang sangat dingin, dapat langsung melewati langkah-langkah sebelumnya. Sayangnya, peraturan prefektur Tensei melarang keras peminjaman keterampilan bela diri kepada orang-orang dari akademi lain untuk dilihat. Jika ketahuan, konsekuensinya akan sangat serius. Meskipun energi mistis es milik serigala iblis bulan es bukanlah kekuatan pembatas garis keturunan, energi itu masih bisa menyatu dan dilepaskan dengan energi sejatiku. Aku seharusnya memiliki kondisi untuk langsung menggunakan segel esensi kondensasi. Chu Hen diam-diam merenung sejenak, dan matanya segera bersinar dengan tekad. Mari kita coba dulu. Setelah dengan saksama menghafal metode kultivasi segel-segel es, Chu Hen mulai memasuki kondisi kultivasi. Bersamaan dengan sirkulasi energi sejati, bola energi mistik es di dalam tubuhnya juga dilepaskan. Energi mendalam berwarna putih tipis seperti selubung merasuki tubuh Chu Hen. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun. Di bawah kendali Chu Hen, energi sejati yang menyatu dengan energi mistik es beredar sesuai dengan rutinitas segel-segel es. Tangan Chu Hen terus berevolusi menjadi berbagai simbol tangan. Untaian energi mendalam berwarna putih, bagaikan aliran sungai yang mengalir ke sungai, perlahan berevolusi dan memadat di telapak tangan Chu Hen.